Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan Nena gas. Bab 1515 Dugaan Jifei. Jadi kamu tidak tahan kalau orang bilang kamu tidak cantik. Su Piaomio yang pintar berbicara lebih dulu. Li Ruoxi segera berdiri di samping Jifei, seolah ingin membuktikan bahwa Jifei adalah lelakinya. Namun, ketika Li Ruoxi memandang Tamamonomae, dia juga mengakui bahwa kegenitan Tamamonomae akan menarik siapapun yang melihatnya, baik pria maupun wanita. Tamamonomae sudah sangat kesal ketika mendengar Jifei mengatakan itu, dan sekarang dia mendengar Su Piaomio mengatakannya dengan lantang, dan Li Ruoxi sengaja mendekati Jifei, yang membuatnya sangat kesal. Tamamonomae adalah seekor rubah yang berubah menjadi manusia. Baginya, ia masih mempertahankan sifat rubah, yaitu kesombongan rubah, meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Hal yang paling tidak dapat diterima baginya adalah diberitahu bahwa ia tidak cantik atau tidak cukup baik. Perkataan Jifei dan Su Piaomio menyentuh hatinya yang paling dalam, dan dia langsung menjadi marah. Wus wus wus, Gunung Futu yang awalnya tenang tiba-tiba bertiup kencang. Kecepatan angin awalnya tidak kencang, tetapi semakin kencang. Jifei terus menatap Tamamonomae. Saat itu, senyum sinis tersungging di wajahnya yang menawan. Niat membunuh yang bercampur dengan senyumnya membuatnya semakin menawan, tetapi Jifei merasa ini adalah konser kematian. Kita tidak bisa mengalahkan Tamamonomae, lari. Tiba-tiba dia berteriak, mengangkat Li Ruoxi, menarik Su Piaomio, berbalik dan berlari. Tamamonomae, yang hampir meledak sepenuhnya, merasa jauh lebih baik ketika mendengar Jifei berteriak bahwa ia tak bisa mengalahkannya. Angin semakin melemah, memberi Jifei lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Li Ruoxi yang baik hati tiba-tiba teringat pada Huo Lei yang tidak sadarkan diri dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Huo Lei masih di sini." Tamamonomae segera menatap Huo Lei. Suara Jifei tiba-tiba terdengar, "Wanita jelek sekali, dan dia pingsan. Kenapa repot-repot mengurusnya? Ayo lari." Wus wus, setelah Jifei berteriak, dia melompat beberapa kali dan langsung berlari sejauh 100 meter. Tamamonomae sudah marah, tetapi Jifei mengklaim bahwa dia tidak sebaik dirinya, yang meredakan amarahnya. Namun, komentar terakhir Jifei tentang Huo Lei tampaknya telah menyentuh titik lemahnya, membuatnya marah lagi. Dia merasa telah dibodohi. Pergi sana. Diiringi suara gemuruh, sepasang tangan giok menamparkan Jifei dan dua orang lainnya yang berjarak 100 meter. Jifei berada lebih dari 100 meter darinya saat ini, tetapi ia langsung merasakan angin kencang dan niat membunuh yang membara. Ia tidak takut, tetapi kegembiraan terpancar di wajahnya. Ia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, melompat 2 kali, dan menghilang di Gunung Futu. "Bohong, semua manusia bohong," teriak Tamamonomae dengan marah. Pohon-pohon di Gunung Fuji tumbang, burung-burung dan binatang buas berlarian. Hanya Huo Lei, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah, yang tidak tahu apa-apa dan hanya berbaring diam di sana. Tamamonomae akhirnya berjalan mendekati Huo Lei dan menatapnya lama. "Kamu tidak bisa mempercayai orang." Secercah rasa rumit dan cinta melintas di matanya. Ia menggendong Huo Lei dan berjalan menuju gunung. Kalau ada yang melihat kejadian ini pasti kaget sekali. Di kaki gunung, meskipun Jifei berlari sangat cepat bersama kedua wanita itu, tubuhnya masih tertutup bunga, tanaman, bahkan ranting dan dedaunan. Bagian belakang pakaian Jifei penuh dengan goresan yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, kedua wanita itu tidak terluka parah. Panggilan, Jifei menghela napas panjang. Berhenti,
dan kembali menatap Gunung Futu. Masih terdengar suara kicau burung dan teriakan binatang buas yang riuh. Tamamonomae jelas telah menyatu dengan Gunung Fuji, yang merupakan hal yang sungguh mengerikan. Ji Fei menahan rasa terkejutnya dan perlahan-lahan mulai tenang. Ia bahkan mempertahankan ekspresi santai, tidak ingin menambah tekanan pada kedua wanita itu. Suamiku, kenapa barusan? Kenapa kita tidak menyerang Tamamonomae? Apa kita tidak bisa mengalahkannya? Li Ruoshi menatap Ji Fei dan bertanya dengan bingung. Suami Anda hanya mencoba memverifikasi masalah ini dan tidak berniat mengambil tindakan sama sekali. Tepatnya, dia hanya berpura-pura, kata Su Piao Miao dari samping. Memverifikasi apa? Li Ruoshi menatap Ji Fei, jelas bingung. Ji Fei kini benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Su Piao Miao tentang hubungan telepati mereka. Sungguh mengerikan membayangkan wanita jahat seperti itu bisa mengetahui pikirannya. Namun, ia sangat bingung. Jika memang karena formasi langit dan bumi, mengapa Li Ruoshi tidak memilikinya? Lagi pula, wanita itu adalah istrinya, dan wanita yang pernah berhubungan intim dengannya. Suamiku, apa yang harus aku lakukan dengan Huo Lei? Melihat Ji Fei tidak menanggapi, Li Ruoshi kembali mengemukakan masalah Huo Lei. Ji Fei menatap Fu Tushan dan berkata, aku datang ke sini hari ini bukan untuk bertarung. Aku hanya ingin menguji Tamamonomae. Ini benar-benar sebuah ujian. Li Ruoshi memverifikasinya dan menatap Su Piao Miao dengan pujian di wajahnya. Su Piao Miao juga mengagumi kebaikan dan kesederhanaan Li Ruoshi. Sungguh menenangkan. Tanpa berkata apa-apa, dia membiarkan Ji Fei menjelaskan. Ji Fei bertanya, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Ada masalah apa? Li Ruoshi menatap Ji Fei dan bertanya. Mengapa Holly bisa dihidupkan kembali oleh ekor Tamamonomae saat dia tidak sadarkan diri? Bukankah ekor Tamamonomae punya kekuatan magis? Li Ruoshi menatap Ji Fei dengan heran dan bertanya. Mungkin memang ada kekuatan magis seperti itu. Tapi aku tidak tahu, dan aku tidak sepenuhnya mempercayainya. Jadi, tujuanku hari ini adalah mengirim Huo Lei ke sini dan melihat bagaimana Tamamonomae akan menghadapi Huo Lei. Apa yang harus kita lakukan dengan Huo Lei? Kau menggunakan nyawa Huo Lei untuk eksperimen. Li Ruoshi mengerutkan kening, lalu menatap Ji Fei dengan mata penuh amarah. Ia jelas sedikit kesal dengan perilaku Ji Fei. Ruoshi, dia sebenarnya tidak sedang melakukan eksperimen. Dia hanya ingin tahu hubungan antara Huo Lei dan Tamamonomae. Su Piao Miao menjelaskan di samping. Hubungan macam apa yang mungkin ada di antara mereka? Li Ruoshi bertanya dengan sedikit kesal. Jelas tidak puas dengan penjelasan ini. Ji Fei, aku tidak tahu hubungan spesifiknya. Tapi kupikir kalau kita ingin Huo Lei bangun, kita harus butuh Tamamonomae. Kita bisa memanfaatkan kejadian ini untuk memverifikasi semuanya kali ini. Ji Fei, menurutku ini tidak bisa diterima. Jika Ling Yun dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka mungkin akan patah hati dan bahkan sangat marah padamu. Li Ruoshi masih bersikeras dengan sikapnya, bahkan menatap Ji Fei dengan marah. Sudah lama sekali ia tidak semarah ini. Bagaimana jika Huo Lei adalah putri Tamamonomae? Ji Fei tiba-tiba bertanya dengan berani. Ah, Li Ruoshi berseru langsung. Bahkan tubuh halusnya pun bergetar. Ia menatap Ji Fei dengan tatapan penuh verifikasi, seolah ingin tahu apakah itu benar. Atau lebih tepatnya, ia sedang memverifikasi apa yang dipikirkan Ji Fei. Aku cuma menebak. Sekarang, mari kita lihat lagi, kita akan tahu, kan? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia kembali menuju Gunung Futu. Su Piao Miao dan Li Ruoshi bergegas menyusul. Tetapi kedua wanita itu merasa berbeda. Bahkan, mereka semua merasa bahwa apa yang dikatakan Ji Fei mungkin benar.
Pada saat ini, di gua tempat Tamamonomae tinggal, wajahnya menunjukkan kerumitan yang luar biasa. Bab 1516 Hubungan antara Tamamonomae dan Huolei. Tatapan Tamamonomae jatuh pada wajah Huolei yang begitu indah. Meskipun ia tak sadarkan diri, pucat, dan tak berdarah, keindahan yang terpancar dari wajahnya tak mampu menyembunyikannya. Pakaian berwarna kuning muda terlihat seperti perpaduan antara putih dan kuning, memberikan kesan hangat dan nyaman. Tamamonomae mengangkat tangannya beberapa kali dan akhirnya menurunkannya. Tiba-tiba ia bingung harus berbuat apa dengan Huolei. Hatiku serasa dimasak dalam minyak. Akhirnya, Tamamonomae menyelimuti Huolei. Ekspresi rumit muncul di wajahnya, dan ia menatap kosong ke kejauhan. Dia hanya duduk di sana, tidak melakukan apapun, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Seolah-olah sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi Holly yang tidak sadarkan diri. Namun Huolei tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa-apa. Pada saat ini di Gunung Futo, Jifei dan dua orang lainnya berjalan sangat ringan. Tetapi arah tujuan mereka sangat akurat, yaitu Gua Tamamonomae. Saat ketiga orang itu pertama kali bersentuhan dengan Tamamonomae, mereka semua mencium aroma tubuh Tamamonomae. Aroma ini mungkin tidak berguna bagi orang biasa, tetapi sangat bermanfaat bagi ketiga orang ini. Ketiga orang itu mengikuti aroma di tubuh Tamamonomae dan kembali. Li Ruoshi khawatir terhadap Huolei, dan hatinya dipenuhi berbagai kekhawatiran terpendam, sehingga alisnya berkerut erat. Meskipun Jifei memegang tangannya, dia masih sangat marah dan mengabaikan Jifei. Sebaliknya, mata Su Piao Miao penuh rasa ingin tahu, bahkan penuh harap, seolah-olah ia ingin tahu kabar baru. Ia selalu merasa Jifei punya rencana lain, tetapi Jifei seolah telah menutup telepati mereka, membuatnya mustahil baginya untuk merasakannya. Ketiga orang itu mendekati gua. Jifei dan dua lainnya memperlambat langkah mereka dan perlahan mendekati gua. Tamamonomae, yang sedari tadi duduk diam di dalam, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Kemarahan terpancar di wajahnya, dan ia mendengus dalam hati, "Dasar orang bodoh, beraninya kau kembali." Tubuhnya bergetar dan terbang menuju Huolei, lalu menghilang. Jifei dan dua orang lainnya tiba di pintu masuk gua dengan langkah yang lebih ringan. Jifei menunjuk Su Piao Miao dan Li Ruoshi, memberi isyarat agar ia berjalan di depan, Li Ruoshi di tengah, dan Su Piao Miao di belakang. Kedua wanita itu mengangguk bersamaan dan berjalan perlahan masuk. Jifei mengerahkan seluruh inderanya semaksimal mungkin, ingin memahami situasi di sekitarnya semaksimal mungkin, tetapi selain napas Huolei di dalam gua, ia tidak lagi merasakan napas Tamamonomae. Mereka bertiga tampak bingung, tetapi mereka semua menatap Jifei. Langkah Jifei semakin cepat, dan mereka bertiga tiba dengan mulus di gua Tamamonomae. Gua itu seluas lebih dari 1000 meter persegi. Dan di dalamnya terdapat mutiara-mutiara yang berkilauan di malam hari, membuat gua itu seterang siang hari. Tempat tidur kayu solid yang terbuat dari kayu huang-huali tampak anggun dan nyaman. Seluruh ruangan memberi kesan usia dan penuh misteri. Ketiga orang itu menatap gua itu dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak mengerti mengapa gua semewah itu dibangun, tetapi mereka tidak tinggal di kamar-kamarnya. Pada saat ini, Huolei sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur, seperti putri tidur. Panggilan, melihat Huolei baik-baik saja, Li Ruoshi menghela napas lega. Untungnya, dia baik-baik saja. Kalau terjadi apa-apa pada Huolei, aku tidak akan pernah membiarkanmu tidur di tempat tidurku seumur hidupku. Setelah berkata demikian, dia melotot ke arah Jifei, seolah memberi peringatan, tetapi lebih seperti marah, lalu berjalan ke arah Huolei.
Ji Fei tidak bergerak, hanya menatap Huo Lei, diam-diam mengamati sekelilingnya, mencari tempat persembunyian Tamamonomae. Tepat ketika Li Ruoxi berjarak kurang dari 3 langkah dari Huo Lei, Ji Fei tiba-tiba berteriak, "Kembalilah!" Suara mendesing, begitu dia selesai berbicara, dia berlari maju dengan lebih cepat. Huo Lei yang semula berbaring di tempat tidur, tiba-tiba duduk dan melambaikan tangannya untuk memukul perut bagian bawah Li Ruoxi. Jika ini menimpanya, bahkan jika Li Ruoxi tidak mati, dia pasti akan mengalami keguguran. Li Ruoxi jelas tidak menyangka Huo Lei akan tiba-tiba menyerang. Kengerian muncul di wajahnya dan dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Bang, pada saat kritis itu, tiba-tiba sebuah sosok melintas di depannya, diikuti oleh suara keras, dan kemudian dia merasakan sebuah bayangan hitam menerjang ke arahnya. Li Ruoxi sudah melihat bahwa itu adalah Ji Fei dan berteriak cemas, "Suamiku!" Dia hendak membuka tangannya untuk menyambut Ji Fei. "Kau mencoba bunuh diri," teriak Su Piaomiao sambil menarik Li Ruoxi dan pergi menjemput Ji Fei. Namun, dia juga meleset. Batuk, Ji Fei terbatuk pelan dan berdiri di samping kedua wanita itu. Sedikit rasa sakit terlihat di wajahnya. "Suami, Ji Fei, kamu baik-baik saja?" Kedua wanita itu berteriak khawatir pada saat yang sama. Ji Fei berpura-pura tersenyum tenang, "Tidak apa-apa. Kekuatanmu telah meningkat pesat." Tubuh Tamamonomae perlahan keluar dari tubuh Huo Lei, berubah menjadi wujud fisik, menatap Ji Fei dan berkata, "Terima kasih atas pujiannya." "Oh," Tamamonomae mencibir, "kurasa kecerdasanmu pantas mendapat lebih banyak pujian." "Oh," Ji Fei bertanya sambil tersenyum di wajahnya. Su Piaomiao dan Li Ruoxi buru-buru menatap Ji Fei, tidak mengerti apa maksud kedua orang itu. Ji Fei tidak dalam bahaya tadi. Dia hanya berpura-pura dalam bahaya agar aku bisa mengarahkan semua seranganku padanya agar tidak melukai Li Ruoxi. Tamamonomae menatap Li Ruoxi dan Su Piaomiao yang tertegun, lalu berkata, "Suamiku," mendengar ini, suara Li Ruoxi tercekat, matanya memerah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi sedih dan sengsara. Ia tak menyangka Ji Fei akan melindunginya tanpa pamrih di saat kritis seperti ini. Ia sangat tersentuh. Bahkan sorot matanya yang samar pun menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Dia bahkan tidak menyadarinya. Ji Fei menatap Tamamonomae dan bertanya, "Bisakah kau memberitahu kami beberapa rahasia sekarang?" "Ji Fei, aku tahu apa yang ingin kau ketahui, tapi kukatakan padamu, ada beberapa rahasia yang sebaiknya kau rahasiakan, karena itu tidak akan bermanfaat bagimu." Suara Tamamonomae tenang, seolah amarah yang ia rasakan saat pertama kali mereka berpisah telah hilang. "Kalau kamu nggak mau bilang, ya sudah. Lagi pula, aku sudah tahu kalau Huo Lei itu putrimu," kata Ji Fei sambil tersenyum. Mata Tamamonomae langsung berkilat kejam, menatap Ji Fei dengan pandangan bengis, seakan ingin membunuhnya dan membungkamnya. Ji Fei sangat tenang dan tak kenal takut. Li Ruoxi dan Su Piaomiao sedikit skeptis ketika mendengar Ji Fei membicarakan hal ini. Kini, melihat ekspresi Tamamonomae, kedua wanita itu juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ji Fei itu benar. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana Ji Fei bisa menebaknya. Juga, apakah Huo Lei ini manusia atau rubah? Tamamonomae terdiam beberapa menit, lalu tiba-tiba menghela napas dan menatap Ji Fei. "Kamu tahu terlalu banyak, itu bukan hal yang baik." Ji Fei tidak mengatakan apapun, tetapi masih ada tatapan bertanya di matanya. Melihat Ji Fei kini tampak ingin menyelidiki akar permasalahannya, mata Tamamonomae dipenuhi rasa jengkel dan bahkan malu. Setelah lama terdiam, ia tiba-tiba menatap Li Ruoxi. Pria itu tidak berguna,
Mereka semua binatang yang didominasi oleh tubuh bagian bawah mereka. Wanita tidak ada apa-apanya di mata mereka. Tidak ada apa-apanya. Teriakan marah itu bergema dalam gua itu untuk waktu yang lama. Bersambung.